Pagi itu, udara di desa Karangjati masih basah oleh embun. Jalanan tanah becek oleh hujan semalam, namun suara roda gerobak sayur milik Basuki terdengar pelan, berderit menembus sunyi. Ia mendorong gerobak tuanya dengan langkah berat, tapi tenang. Di balik wajah keriput dan topi lusuhnya, tersimpan tatapan yang teduh, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar letih seorang penjual sayur. Namun ketenangan itu mendadak berubah ketika di ujung jalan, muncul sosok yang membuat warga langsung menutup pintu rumah masing-masing. Miko botak, tubuhnya tegap, kepalanya licin memantulkan cahaya matahari, dan di tangannya tergenggam batang besi yang selalu ia bawa kemana-mana. Wajahnya bengis, dengan bekas luka panjang di pipi kanan, bekas perkelahian di masa lalu yang membuatnya merasa semakin ditakuti. "Woi, Basuki," serunya lantang, suaranya memecah udara pagi. Basuki menghentikan langkah, menghela napas panjang. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang sama seperti kemarin, hari di mana uang hasil jerih payahnya dirampas oleh si botak tanpa belas kasihan. Tapi Basuki tetap menatap tenang, tidak membalas dengan amarah, hanya diam sambil merapikan sayur mayurnya yang hampir jatuh dari gerobak. Miko melangkah mendekat, sepatu bututnya menginjak genangan air hingga cipratannya mengenai kaki Basuki. "Mana yupetnya, Pak Tua? Jangan pura-pura gak denger," gertaknya sambil memukul-mukul besi ke tanah. Seekor ayam yang sedang mencari makan di tepi jalan pun berlari ketakutan. Warga hanya bersembunyi di balik tirai, menonton tanpa berani menolong. Sudah menjadi rahasia umum, siapapun yang menentang Miko, akan menyesal. Basuki mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari saku bajunya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan perasaan yang bercampur antara sabar dan getir. "Ini, Mik, jangan ganggu warga lain, mereka cuma cari makan," katanya lirih. Namun, Miko malah menamparkan uang itu dari tangan Basuki hingga beterbangan di tanah, lalu tertawa keras seperti orang kehilangan akal. "Gue gak butuh nasihat dari tukang sayur tua. Gue butuh hormat," teriak Miko sambil menatap tajam ke arah Basuki. Tapi di balik tatapan itu, sekelebat rasa aneh melintas dalam benaknya. Ada sesuatu di mata Basuki, bukan ketakutan, melainkan wibawa yang membuat dada Miko sesak, seolah sedang ditatap oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Ia tak paham kenapa, tapi sejenak tubuhnya terasa dingin, seperti disentuh bayangan masa lalu. Basuki menunduk, memungut kembali uang yang berserakan di tanah, lalu tanpa berkata apapun, mendorong gerobaknya pergi. Tapi langkahnya terasa berat, suara tawa Miko masih menggema di belakangnya, namun di dalam hati Basuki mulai bergetar, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang telah lama ia kubur mulai bangkit dari tidur panjangnya, bayangan masa lalunya sebagai preman legendaris yang pernah membuat orang seperti Miko bertekuk lutut. Sementara itu, Miko masih berdiri di tengah jalan, menatap punggung Basuki yang perlahan menghilang di balik kabut pagi. Ia tak tahu, bahwa lelaki tua yang baru saja ia hina itu bukanlah orang biasa. Dan bahwa pertemuan pagi itu akan menjadi awal dari kehancuran dirinya sendiri. Pagi berikutnya, desa Karangjati tampak muram. Warga berjalan dengan langkah tergesa, takut jika Miko botak kembali berkeliaran. Sejak peristiwa kemarin, kabar bahwa Miko memalak Basuki menyebar ke seluruh penjuru desa. Namun tak ada satupun yang berani menegur atau melapor. Bagi mereka, melawan Miko sama saja dengan menggali kubur sendiri. Tapi bagi Basuki, diam bukan berarti takut, melainkan sedang menahan badai yang belum saatnya diledakkan. Basuki mendorong gerobak tuanya lagi, kali ini lewat jalan memutar untuk menghindari pos nongkrong Miko. Namun nasib seolah mempermainkannya. Di tikungan kecil dekat balai desa, Miko sudah menunggu sambil merokok, ditemani dua anak buahnya yang tampak seperti tikus jalanan, kurus, kotor, dan penuh tawa jahat. Begitu melihat Basuki datang, Miko tersenyum sinis, seperti singa yang melihat mangsa tak berdaya. Lo, Pak Tua, mau ngibrit dari gue ya?" ejeknya. Basuki berhenti, menatap datar. "Aku cuma lewat jalan lain, Mik. Jangan ganggu, aku cuma jual sayur buat makan anak istri." Tapi kata-kata itu justru membuat Miko semakin berang. Ia menepis rokoknya, lalu menendang roda gerobak hingga hampir terbalik. Tomat, kol, dan cabai berhamburan di tanah becek, bercampur dengan lumpur dan dedaunan kering. Basuki hanya menatap hancurnya dagangan itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Tawa Miko membahana. "Lihat, tuh, sayur lo malah jadi pupuk.
Hahaha, ujung besi di tangannya menghantam sisi gerobak hingga kayunya retak. Dua anak buahnya ikut bersorak, melempar cabe-cabean ke arah Basuki. Namun dari sorak tawa itu, sekelebat ketegangan terasa. Wajah Basuki yang diam itu menimbulkan hawa aneh, seolah udara di sekitar mereka menjadi dingin. Daun-daun yang berguguran tiba-tiba berhenti tertiup angin. Miko menyadari perubahan itu. Tawanya berhenti perlahan, tapi gengsinya menahan rasa takut yang mulai muncul tanpa alasan. Ia menatap tajam ke arah Basuki. "Lo pikir gue takut?" "Hah?" teriaknya, mencoba menguasai keadaan. Namun Basuki tetap tidak bergerak. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, lirih tapi tegas, "Kau masih muda, Miko. Jangan biarkan kesombongan membutakan hidupmu. Dunia ini berputar. Hari ini kau di atas, tapi belum tentu esok." Kata-kata itu menghujam seperti petir di dada Miko. Ia tak paham kenapa, tapi amarahnya justru meledak. Dengan brutal, ia mendorong Basuki hingga terjatuh ke lumpur. "Gue gak butuh ceramah dari orang tua gagal. Dunia ini cuma buat yang kuat," teriaknya. Darah mengalir dari bibir Basuki yang tergores batu. Tapi dalam pandangan matanya, tak ada kebencian, hanya kesabaran yang menakutkan. Basuki perlahan bangkit, membersihkan lumpur dari bajunya, lalu memungut kembali sayurannya yang berserakan. Tak sepatah pun kata ia ucapkan lagi. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Nafasnya terasa berat, seperti menahan kekuatan yang berusaha keluar dari tubuhnya. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan diri, menekan getaran energi lama yang sudah hampir terbangun. Ajian lebur sekti, mantra itu bergetar di dada, memanggil-manggil, namun Basuki menahannya. Ia masih berjanji tak akan kembali ke jalan kekerasan. Sementara itu, Miko dan anak buahnya pergi sambil tertawa puas, tak tahu bahwa mereka baru saja menyalakan bara dalam diri seorang legenda yang telah lama tertidur. Dan malam itu, di rumahnya yang sederhana, Basuki duduk dalam diam, menatap api pelita. Tatapannya tajam, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bisikan masa lalunya mulai terdengar lagi. Malam di desa Karanjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang bergesekan di luar rumah. Di dalam rumah kecil yang remang, Basuki duduk bersila di depan pelita minyak kelapa. Tatapannya kosong menembus nyala api, seakan sedang menatap bayangan masa lalu yang muncul dari balik cahaya itu. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang telah lama ia kubur mulai bangkit, masa lalunya sebagai Basuki si Bajra Hitam, preman paling ditakuti yang pernah menggetarkan dunia kelam Jawa Tengah. Dulu, nama Basuki dikenal di tiap sudut terminal dan pasar gelap. Ia bukan sembarang preman, ia adalah pendekar jalanan yang menguasai banyak jurus pamungkas, namun satu ajian yang membuatnya disegani bahkan oleh para jawara lintas kota, ajian lebur sekti. Konon, siapapun yang diserang dengan ajian itu akan lumpuh seketika, bahkan tanpa tersentuh. Tubuh akan kaku, darah berhenti mengalir, dan kesadaran melayang seperti dihisap ke dalam kekosongan. Namun ajian itu juga memiliki harga yang berat, semakin sering digunakan, semakin banyak bagian jiwa penggunanya yang terkikis oleh kekuatan gelap di dalamnya. Basuki menutup matanya, mengingat hari terakhir ia menggunakan ajian itu. Ia masih bisa mendengar jeritan teman lamanya, Sarman, preman yang dulu ia anggap seperti saudara. Mereka bertarung karena perebutan wilayah, dan dalam amarah yang buta, Basuki melafalkan mantra lebur sekti tanpa kendali. Sarman tewas di tempat, tubuhnya kaku dengan mata melotot menatap langit. Sejak hari itu, Basuki bersumpah tak akan pernah lagi mengangkat tangan untuk melukai siapapun. Ia meninggalkan dunia preman, mengganti besi dan golok dengan timbangan sayur dan timba air. Namun setelah 20 tahun berlalu, wajah Miko botak seakan membangkitkan luka lama itu. Kesombongan, keangkuhan, dan tawa merendahkan orang kecil, semua mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu. Malam itu, Basuki mencoba berdoa, tapi suaranya bergetar. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jangan biarkan aku kembali menjadi orang yang dulu, tapi jangan biarkan pula kejahatan berkuasa di depan mataku." Di luar rumah, angin mendesir aneh. Api pelita berkedip, lalu bergetar seperti menari di bawah pengaruh sesuatu yang tak kasat mata. Basuki terdiam, suara samar terdengar dari arah belakang rumah, lirih, namun jelas, seolah berasal dari masa yang jauh. "Basuki, kau tak bisa terus bersembunyi. Dunia ini butuh tanganmu lagi."
Basuki mendongak perlahan, napasnya tercekat. Itu suara Sarman, suara yang seharusnya sudah lama lenyap bersama jasadnya yang dikubur 2 dekade silam. Tidak, teriak Basuki, menggenggam dadanya yang tiba-tiba terasa panas. Ia menunduk, melihat telapak tangannya memerah, urat-uratnya bergetar menonjol seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Getaran itu bukan rasa sakit, tapi tanda bahwa ajian lebur sekti mulai bangkit dari tidur panjangnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan di luar, petir menyambar, membuat jendela rumah bergetar hebat. Ketika akhirnya angin berhenti, Basuki menunduk lemas. Peluh membasahi wajahnya, namun mata itu kini berbeda. Tatapannya tajam, berkilat dengan sisa-sisa kekuatan lama yang berdenyut kembali. Ia tahu, waktu damainya sudah hampir habis. Karena jika Miko terus menebar ketakutan di Karangjati, maka cepat atau lambat, dunia akan memaksanya membuka kembali ajian terlarangnya, dan darah mungkin harus kembali tumpah di tanah desa yang ia cintai. Sejak memalak Basuki 2 kali berturut-turut, nama Miko Botak semakin melambung di desa Karangjati. Ia merasa dirinya kini penguasa tunggal di tanah itu. Dengan langkah congkak, ia berkeliling di atas motor bututnya, ditemani 2 anak buah setianya, Kobar dan Narto, pemuda kampung yang kehilangan arah hidup. Bersama-sama, mereka menamakan diri geng Bajing Ireng, lambang kecepatan, kegelapan, dan ketakutan. Warga menyebut mereka, bayangan malam, karena selalu muncul tiba-tiba dan pergi meninggalkan ancaman. Di warung kopi, di pasar, hingga di pinggir sawah, nama mereka dibicarakan dengan nada ngeri. Tak ada lagi penjual keliling yang berani lewat jalan utama. Setiap sore, terdengar tawa keras Miko dan anak buahnya dari pos ronda yang kini dijadikan markas. Mereka minum ciu murahan, berjudi, dan membicarakan siapa lagi yang akan mereka jadikan sasaran besok. Dan di antara mereka, hanya satu nama yang masih disebut-sebut dengan penuh dendam, Basuki. "Botak, lo yakin dia cuma tukang sayur biasa?" tanya Kobar suatu malam sambil menyeruput ciu. "Gue lihat matanya, bro, kayak mata orang yang pernah ngebunuh." Miko tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya terdengar memaksa. "Ah, lo kebanyakan dengar cerita orang tua. Cuma mitos. Katanya dulu dia preman sakti. Kalau benar, harusnya dia udah mati dari dulu. Gue bakal bikin dia nyembah di depan gue." Namun dalam hatinya, bayangan tatapan Basuki tempo hari masih menempel kuat, tatapan dingin yang membuat darahnya berdesir tanpa alasan. Malam semakin larut, dan angin berhembus dari arah hutan kecil di barat desa. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti markas mereka. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang panjang dan berat. Narto menggigil tanpa sebab. Bro, lo denger gak?" katanya pelan. Dari arah kuburan lama tuh, tapi Miko menepuk bahunya keras. "Udah, diem, lo penakut amat, cuma anjing kampung." Meski begitu, bulu kuduk Miko sendiri berdiri. Ia merasa seperti ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Keesokan paginya, Miko kembali beraksi di pasar. Ia menendang gerobak seorang pedagang buah hanya karena tak diberi rokok gratis. Warga mulai kehilangan kesabaran. Beberapa pemuda desa mencoba melapor ke kepala dusun, tapi mereka malah diancam. Suasana Karangjati berubah mencekam. Anak-anak tak lagi berani bermain di jalan. Setiap kali suara motor Miko terdengar dari jauh, orang-orang langsung menutup pintu dan menunduk, seolah setan sedang lewat. Namun di satu sudut pasar, Basuki melihat semuanya dari kejauhan. Ia tahu keadaan sudah tak bisa dibiarkan. Tangannya mengepal di balik gerobak sayur. Dalam diam, ia merasakan denyut di dadanya lagi, denyut yang dulu hanya muncul saat ajian itu mulai aktif. Malam-malam terakhir ia selalu gelisah, suara bisikan masa lalu yang memanggilnya kini makin keras. Dan di dalam hati kecilnya, Basuki mulai sadar, ini bukan lagi soal sabar atau tidak sabar, tapi soal kewajiban seorang mantan preman yang harus menebus dosa dengan melindungi orang lemah. Malamnya, ketika seluruh desa mulai tidur, Basuki berdiri di halaman rumahnya, menatap langit yang tertutup awan kelam. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berucap lirih, "Kalau memang ini takdirku, aku akan menyelesaikannya. Tapi kali ini bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kebaikan." Dan pada saat yang sama, jauh di ujung desa, Miko tertidur di pos ronda sambil memeluk botol ciu. Dalam mimpinya, ia melihat sosok lelaki tua dengan mata merah berkilat,
melangkah perlahan ke arahnya, sosok yang kelak akan menjadi akhir dari kesombongan dan kekuasaannya sendiri. Hari-hari berikutnya, ketenangan desa Karangjati benar-benar lenyap. Geng bajing ireng semakin menjadi-jadi. Mereka tak hanya memalak pedagang, tapi juga mulai masuk ke rumah-rumah warga yang dianggap lemah. Setiap malam terdengar suara kaca pecah, teriakan ketakutan, dan langkah sepatu di jalan tanah. Desa yang dulu dikenal damai kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi bayang-bayang ketakutan. Dan di tengah semua itu, Basuki hanya bisa menunduk, menahan bara yang mulai membakar dadanya. Istrinya, Bu Sari, tak tahan lagi melihat suaminya diam. "Mas, sampai kapan kita begini?" Suaranya bergetar, matanya basah. Setiap hari mereka ganggu orang, anak-anak takut keluar rumah. Bahkan kemarin mereka tendang gerobak Pak Roni sampai patah rodanya. "Ini bukan cuma soal kita, Mas, ini soal seluruh desa." Basuki terdiam, menatap wajah istrinya lama-lama. Dalam mata wanita itu, ia melihat kejujuran dan rasa takut yang sama seperti dulu, saat ia masih hidup dalam dunia kekerasan. Basuki menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu berlumur darah, tapi kini penuh luka kerja keras dari mendorong gerobak dan memotong sayur. "Aku sudah bersumpah, Nduk," ujarnya pelan. "Aku tak akan lagi melukai siapapun." Bu Sari menggenggam tangannya erat. "Tapi kadang, untuk menghentikan kejahatan, seseorang harus berdiri. Kalau bukan sampean, siapa lagi?" Suara istrinya, seolah membangunkan nurani yang telah lama tertidur. Kata-kata itu menembus hati Basuki lebih dalam dari pisau manapun. Sore itu, Basuki keluar rumah tanpa banyak bicara. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia berjalan ke pasar, melihat sisa-sisa kekacauan yang ditinggalkan geng Miko. Warga menatapnya dengan mata penuh harap. "Pak Basuki," bisik seorang pedagang tua, "dulu sampeyan pernah lindungi kampung kita waktu geng Barat datang, kan? Tolong, lakukan lagi." Basuki tak menjawab, hanya menatap jauh ke arah pos ronda, tempat Miko dan anak buahnya biasa berkumpul. Pandangannya tajam, namun matanya masih menahan sesuatu. Ia tahu, jika ia melangkah ke sana sekarang, berarti ia akan membuka kembali gerbang masa lalu yang telah ia kunci selama 20 tahun. Malamnya, ia duduk di depan rumah sambil menatap api pelita yang bergoyang pelan. Dalam diam, terdengar suara berbisik lagi di telinganya, suara yang sama seperti sebelumnya. "Kau bisa lari dari takdir, Basuki, tapi takdir tak akan berhenti mengejarmu." Basuki menutup mata rapat-rapat. Kali ini, bisikan itu tak lagi terdengar mengancam. Justru terasa seperti panggilan seorang sahabat lama yang menuntut janji ditepati. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari ujung desa. Suara seorang anak kecil, diikuti bentakan kasar. Basuki sontak berdiri. Ia mengenali suara itu, anak si penjual nasi keliling yang sering lewat depan rumahnya. Dengan langkah cepat, ia menuju sumber suara. Di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihat Miko menamparkan anak kecil itu hanya karena tak mau memberikan uang jajan. Darah mengalir di sudut bibir bocah itu, tubuhnya gemetar ketakutan. Dan di saat itulah, Basuki tahu batas kesabarannya telah habis. Tangannya mengepal, dan dari tubuhnya perlahan keluar hawa panas yang menggetarkan udara di sekitarnya. Angin berdesir, dedaunan berguncang tanpa sebab, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ajian lebur sekti kembali bangkit dalam tubuh sang mantan preman. Pandangan matanya berubah tajam, seperti mata harimau yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dalam hati kecilnya, Basuki berbisik lirih, "Miko, kau sudah melangkah terlalu jauh." Kabar tentang Basuki yang menegur Miko karena menamparkan anak kecil menyebar cepat di desa Karangjati. Warga mulai berani berbisik bahwa akhirnya ada seseorang yang berani menentang preman botak itu. Namun bagi Miko, kabar itu adalah penghinaan. Malam itu, di pos ronda yang dijadikan markas, ia mengamuk. Botol ciu dilemparkannya ke dinding, pecah berkeping, dan asap rokoknya menebal bersama kemarahan yang mendidih. "Si tua bau tanah itu berani ngelawan gue. Gue bakal kasih pelajaran biar dia gak bisa jalan lagi." Raungnya, matanya merah menyala. Kobar dan Narto yang duduk di sudut hanya saling pandang. "Nick, lo yakin mau tantang dia? Gue denger dia bukan orang biasa." "Dulu katanya," ucap Narto terbata. Tapi belum sempat kalimat itu selesai, Miko membentak keras. "Gue gak takut," teriaknya. Ia menendang meja, membuat bara rokok berhamburan. "Kalau dia jago, buktikan."
Gue tantang dia langsung di depan semua orang. Malam Jumat Kliwon, di lapangan desa. Suaranya bergema, menembus gelap malam, seolah menggema ke penjuru kampung. Kabar tantangan itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam sehari, seluruh warga Karangjati tahu, Miko Botak menantang Basuki, sang penjual sayur yang katanya mantan preman legendaris. Warga terbelah antara takut dan penasaran. Malam Jumat Kliwon, gumam orang-orang, hari di mana roh-roh dan ajian lama bangkit dari tidur. Suasana desa berubah tegang, bahkan udara sore menjelang hari itu terasa berat, seolah langit sendiri menahan napas menunggu pertarungan yang akan datang. Di rumahnya, Basuki duduk diam, menatap lampu minyak yang bergetar di tiup angin. Bu Sari menangis di dapur, memohon agar suaminya tak datang ke lapangan. "Mas, jangan hadapi dia, aku takut kehilanganmu." Basuki menatapnya lembut, menggenggam tangannya. "Aku juga takut, Nduk. Tapi ada hal yang lebih kutakuti dari kematian," diam saat kejahatan merajalela. Matanya teduh tapi berkilat seperti baja. Dalam hati, ia tahu pertempuran ini tak bisa dihindari. Takdir telah memanggilnya, dan ia tak bisa berpaling lagi. Malam itu, sebelum tidur, Basuki menyalakan dupa dan duduk bersila. Ia berzikir pelan, memejamkan mata. Dalam keheningan, bayangan wajah Sarman, sahabat yang dulu ia bunuh tanpa sengaja, muncul lagi. "Gunakan ajianmu untuk kebaikan, Basuki, bukan untuk membalas dendam." Suara itu menggetarkan jiwanya. Ia mengangguk pelan, lalu membuka mata yang kini memancarkan sinar berbeda. Sinar ketenangan, tapi juga kekuatan. Ajian lebur sekti sudah menunggu perintah dari tuannya. Sementara itu, di ujung desa, Miko mempersiapkan dirinya. Ia memoles batang besinya, menajamkan ujung parang, dan minum ciu hingga wajahnya memerah. "Besok malam, gue habisin dia," katanya dengan suara berat, tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa gentar yang tak bisa ia hilangkan. Bayangan mata Basuki yang menatapnya dulu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seolah melihat sosok tua itu berdiri di balik kabut, tenang, namun memancarkan kekuatan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari pertarungan pun tiba. Langit Karangjati gelap sejak sore, tanpa bintang, hanya cahaya bulan separuh yang temaram. Warga berkerumun di sekitar lapangan desa, wajah mereka tegang, sebagian berdoa dalam hati. Angin malam berembus membawa aroma dupa dan ketakutan. Dari dua arah berbeda, dua sosok berjalan perlahan menuju tengah lapangan, Basuki, dengan tongkat bambu di tangan, dan Miko, dengan batang besi yang siap menghantam. Dunia seolah berhenti berputar saat kedua mata itu saling bertemu. Tak ada lagi suara, hanya detak jantung dan desir angin malam yang menjadi saksi awal pertempuran yang akan mengubah nasib desa Karangjati selamanya. Dan ketika lonceng masjid tua berdentang menandai tengah malam, Miko mengangkat besinya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Ayo, Basuki. Tunjukin kalau lo bukan cuma tukang sayur tua." Basuki menghela napas panjang, menatap langit sejenak, lalu menunduk pelan. "Kau sudah memilih jalanmu, Miko," katanya lirih. "Sekarang, lihat apa yang terjadi pada orang yang menyepelekan kebaikan." Angin berputar kencang, daun-daun beterbangan, suara petir menggema di kejauhan. Pertarungan pun dimulai. Suara angin malam meraung di lapangan desa Karangjati, membuat daun-daun pisang di tepi jalan bergesekan seperti bisikan roh. Bulan separuh tertutup awan hitam, menciptakan suasana yang menegangkan. Warga berdiri melingkar dengan wajah tegang, sebagian menutup mulut agar tak bersuara. Di tengah lapangan, Miko Botak berdiri dengan batang besi berkarat di tangan, tubuhnya tegap, matanya menyala seperti binatang buas. Sementara Basuki, dengan tongkat bambu di tangan kanan dan tas kain lusuh di pundak kiri, tampak tenang, wajahnya datar tanpa amarah, namun sorot matanya tajam seperti pedang yang diasah waktu. Miko melangkah maju dengan tawa mengejek. Katanya mantan preman legendaris, tapi sekarang cuma tukang sayur. "Ayo, tunjukin ajian lo itu, Basuki," serunya dengan nada menghina. Warga menahan napas. Basuki tidak menjawab, ia hanya menunduk sejenak, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra lama. Tiba-tiba, angin berputar cepat di sekelilingnya, debu menari di tanah, dan udara menjadi dingin menggigit. Miko tersentak, bulu kuduknya berdiri, tapi egonya mendorongnya untuk tetap menyerang. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan batang besinya ke arah kepala Basuki. Namun secepat kilat,
tongkat bambu Basuki berputar, menangkis dengan suara dek keras yang menggema di udara. Getaran benturan membuat Miko mundur 3 langkah. Ia tak percaya, tenaga yang melawan pukulannya terasa bukan seperti dari seorang tua, tapi seperti dari gunung yang menahan badai. Basuki mengangkat wajahnya perlahan, dan di mata itu terlihat cahaya kemerahan samar. Kau terlalu lama hidup dalam gelap, Miko, ucapnya datar, sekarang waktunya kau rasakan apa artinya keadilan. Ucapan itu menembus dada Miko seperti petir yang menghantam pohon kering. Miko mengaum, kemarahannya memuncak. Ia menyerang bertubi-tubi, 1, 2, 3 kali, bahkan tanpa berpikir. Tapi setiap pukulannya ditangkis Basuki dengan gerakan ringan dan cepat, seperti daun yang menari di hembus angin. Setiap benturan menciptakan kilatan kecil, seolah udara bergetar menolak kekerasan itu. Warga mulai bersorak pelan, sebagian takjub, sebagian takut. Itu ajian lebur sekti. Bisik seorang kakek tua di antara kerumunan, suaranya bergetar. Ajian yang bisa melumatkan kekuatan lawan tanpa menyentuhnya secara langsung. Ketika Miko hendak melancarkan serangan terakhir, Basuki mengangkat tangan kirinya perlahan, jemarinya menekuk membentuk mudra kuno. Lebu, sekti, ucapnya pelan. Seketika angin berhenti, dunia seolah membeku. Lalu, tubuh Miko terhuyung ke belakang, batang besinya terlepas dari genggaman, dan darah menetes dari ujung bibirnya tanpa ada yang sempat menyentuhnya. Wajahnya memucat. Apa yang kau lakukan? Desisnya lirih, setengah tercekik. Basuki menatapnya tanpa kebencian. Aku tidak membunuhmu, Miko. Aku hanya mengembalikan semua rasa sakit yang pernah kau berikan pada orang lain. Tubuh Miko berlutut. Ia menjerit, bukan karena luka, tapi karena sesuatu di dalam dirinya seolah meledak. Rasa bersalah, ketakutan, dan semua kejahatan yang pernah ia lakukan muncul kembali, menghantam batinnya tanpa ampun. Warga yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Tak ada darah, tapi rasa ngeri menebal di udara. Suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh desiran angin yang membawa aroma dupa dari rumah Basuki, seolah alam pun ikut menyaksikan penghakiman malam itu. Beberapa saat kemudian, Miko ambruk ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia menatap Basuki dengan mata yang kini kehilangan nyalanya. Basuki, ampun, suaranya bergetar lirih, nyaris tak terdengar. Basuki menghela napas panjang, menatap langit yang mulai cerah di ufuk timur. Ampunan bukan dariku, Miko, tapi dari hatimu sendiri. Ia berbalik, berjalan meninggalkan lapangan dengan langkah perlahan, diiringi tatapan ratusan mata yang terdiam dalam keheningan. Saat itu, hujan rintik mulai turun, seolah langit turut mencuci noda gelap yang selama ini menodai desa Karangjati. Di tengah hujan itu, Miko menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tangisan seorang preman yang akhirnya merasakan kekalahan bukan di tangan manusia, tapi di hadapan kebenaran yang ia sendiri lupakan. Miko botak tergeletak di tanah lapangan, tubuhnya gemetar hebat, mata melotot tanpa daya. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya terasa seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Angin malam masih berdesir, membawa aroma hujan yang baru reda, namun udara terasa tebal, penuh dengan energi yang memaksa Miko tunduk pada kenyataan, ia kalah. Selama bertahun-tahun, kesombongannya menutupi rasa takut, tapi malam ini rasa takut itu muncul dengan jelas, menusuk ke setiap sudut jiwanya. Basuki berdiri di depan Miko dengan tenang. Tongkat bambu di tangannya bersinar samar oleh cahaya bulan yang tersisa. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya ketenangan seorang yang sudah memahami batas manusia. Miko, suaranya dalam dan berat, ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang bijak. Kau telah melampaui batas. Kata-kata itu menembus dada Miko, seolah memaksa hatinya menerima kebenaran yang selama ini ia hindari. Anak buah Miko, Kobar dan Narto, menyaksikan dari kejauhan, bibir mereka membeku. Mereka ingin berlari, ingin menolong, namun kaki mereka seperti tertahan. Suara tawa Miko yang biasanya menakuti kini berubah menjadi ratapan putus asa. Ia menyadari, seluruh kekerasan dan penindasan yang ia lakukan, semua kesombongan yang ia bangun selama ini, kini hancur tanpa sisa. Bahkan gengnya yang selama ini terlihat solid, kini tercerai-berai oleh ketakutan. Basuki menurunkan tongkatnya perlahan, namun energi yang mengelilinginya masih terasa berat, memancar seperti gunung yang diam menunggu letusan. Ia menatap Miko lebih lama, mengukur jiwa anak muda itu. Aku tidak akan membunuhmu, ucapnya,
Tapi kau harus belajar menanggung akibat dari setiap perbuatanmu. Dengan satu gerakan, Basuki menyentuhkan ujung tongkatnya ke tanah di depan Miko. Seketika, tubuh Miko terasa lumpuh total, tangan dan kaki tak bisa digerakkan, tubuhnya kaku, dan pandangannya kosong, menatap dunia tanpa kendali. Warga desa mulai mendekat, wajah mereka penuh campuran rasa kagum dan lega. Mereka melihat Miko yang selama ini menebar teror kini terbaring tak berdaya di hadapan orang yang dulu mereka anggap biasa saja, Basuki. Tak seorang pun berani mendekat terlalu dekat, energi yang masih mengelilingi Basuki terasa seperti dinding tak terlihat, penuh kekuatan yang tak bisa dilawan. Malam itu, Desa Karanjati benar-benar menyaksikan kehebatan seorang legenda yang kembali menegakkan keadilan. Miko, dalam keadaannya yang tak berdaya, mulai meneteskan air mata. Ia menangis bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena ia akhirnya menyadari betapa bodohnya kesombongannya selama ini. Semua yang ia bangun dengan kekerasan, kini runtuh seketika. Ia mulai menyesali setiap kata hina, setiap pukulan, setiap uang yang dirampas dari orang lemah. Penyesalan itu datang terlambat, namun sangat membakar jiwa, lebih dari apapun yang pernah ia rasakan. Basuki menunduk sedikit, seakan memberi izin bagi Miko untuk menata hatinya sendiri. Warga menyaksikan dengan hening, banyak yang meneteskan air mata melihat kejatuhan seorang preman yang selama ini menebar ketakutan. Malam itu bukan hanya kemenangan Basuki, tapi juga pelajaran bagi seluruh desa. Kekuatan tanpa kebijaksanaan akan berakhir dengan kehancuran, dan kesabaran yang menahan kekuatan sejati lebih berharga daripada kesombongan. Ketika hujan pertama setelah pertarungan mulai turun perlahan, Basuki menatap langit, kemudian menoleh pada Miko. "Bangunlah," katanya lirih, "hari ini kau mati secara jiwa, bukan jasad. Dan jika kau ingin hidup, belajarlah dari kesalahanmu." Miko hanya bisa menunduk, tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya mulai berubah. Di tengah keheningan malam itu, lahirlah permulaan baru, bukan hanya bagi Miko, tetapi bagi seluruh desa Karanjati yang kini perlahan kembali menemukan ketenangan. Pagi pertama setelah pertarungan, Miko botak duduk di tepi lapangan, tubuhnya masih gemetar. Mata yang biasanya menyala dengan kesombongan kini kosong, menatap tanah becek dengan penyesalan mendalam. Ia menyadari bahwa seluruh kekerasan, ketakutan, dan dendam yang ia sebarkan selama ini hanyalah jalan buntu yang membuat dirinya terasing dari manusia lain. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beratnya tanggung jawab hidup, yang jauh lebih menghantui daripada rasa takut akan hukuman fisik. Basuki datang mendekat perlahan, tongkat bambunya di tangan. Ia menatap Miko dengan mata teduh, tanpa amarah, hanya ketenangan seorang guru yang melihat muridnya jatuh. "Bangunlah, Miko," ucapnya lembut. "Hidupmu belum berakhir, tapi jika kau ingin tetap berdiri, kau harus belajar menghargai orang lain dan menebus kesalahanmu." Kata-kata itu menusuk dada Miko seperti cambuk yang membakar, memaksa hatinya untuk menerima kebenaran yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Miko mulai menemani Basuki berjualan sayur. Dari pagi hingga sore, ia mendorong gerobak, membersihkan sayur mayur, dan belajar berinteraksi dengan warga yang dulu selalu ia teror. Awalnya, warga masih takut dan curiga. Namun seiring waktu, mereka melihat perubahan di wajah Miko, raut penyesalan yang tulus, bukan pura-pura. Ia mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi dan memberi manfaat bagi sesama. Setiap malam, Basuki mengajarkan Miko tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Mereka duduk di depan api pelita, membicarakan kehidupan, karma, dan tanggung jawab. Basuki juga menyinggung masa lalunya, termasuk tragedi yang membuatnya meninggalkan dunia preman. Miko mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa manusia bisa berubah jika mau belajar dan menahan egonya. Dalam hati, ia merasa seperti menelan pedang pahit, rasa malu, penyesalan, dan tekad untuk menjadi berbeda. Pada suatu sore, Miko menghadapi seorang anak kecil yang menjual jajanan keliling dan ketakutan saat melihatnya mendekat. Insting lamanya ingin memaksa dan menakuti, tapi kali ini ia menunduk dan tersenyum. "Sini, bantuin aku dorong gerobakku sebentar," katanya lembut. Anak itu awalnya ragu, namun melihat perubahan dalam sorot mata Miko, ia perlahan mendekat. Momen sederhana itu terasa bagi Miko seperti kemenangan lebih besar daripada menaklukkan siapapun dengan kekerasan. Warga desa mulai menaruh rasa hormat, bukan karena Miko sebelumnya menakuti mereka, tapi karena mereka melihat upayanya berubah.
Beberapa pemuda desa bahkan mendekat untuk belajar dari pengalaman Miko. Dalam hatinya, Miko menyadari bahwa pengaruh sejati bukan dibangun dari ketakutan, melainkan dari ketulusan, kerja keras, dan tanggung jawab. Perlahan, ia mulai memandang hidup dengan cara baru, bukan sebagai arena kekuasaan, tapi sebagai tempat untuk menebar kebaikan. Suatu malam, ketika bulan penuh menyinari desa Karangjati, Miko duduk di samping Basuki, menatap langit. "Aku dulu bodoh, Mas," ucapnya lirih, suaranya bergetar. "Aku menakuti orang-orang yang tak bersalah dan membuang hidupku sia-sia. Sekarang aku ingin berubah, tapi aku takut aku belum pantas." Basuki tersenyum tipis. "Kesalahan itu bukan akhir, Miko. Yang penting kau mau belajar, mau bertanggung jawab, dan mau menebus. Itulah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna." Hujan rintik pelan turun, membasahi bumi yang kering setelah lama diganggu kekerasan. Miko menatap tetes-tetes air hujan di tangannya, merasakan bersihnya udara setelah badai. Dalam hati, ia berjanji, tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi kekerasan. Hanya kebaikan, tanggung jawab, dan pelajaran yang ia terima dari Basuki. Dan untuk pertama kalinya, Miko merasa damai. Damai yang selama ini tak pernah ia rasakan, dan damai itu menjadi awal baru bagi dirinya serta seluruh desa Karangjati. Hari-hari di desa Karangjati perlahan kembali damai. Miko botak, yang dulu menebar teror, kini menjadi sosok yang penuh penyesalan dan tanggung jawab. Ia tak lagi menyentuh kekerasan, melainkan menolong warga dan belajar dari Basuki setiap hari. Masyarakat mulai menerima perubahan itu, menyadari bahwa seorang manusia bisa berubah jika mau menanggung akibat dari kesalahannya. Nama Miko yang dulu ditakuti, kini disebut dengan campuran rasa hormat dan kagum. Basuki, sang mantan preman legendaris, menyadari bahwa ajian lebur sekti yang selama ini menjadi kekuatan menakutkan harus diwariskan dengan bijak. Ia memanggil Miko di halaman rumahnya pada sore yang cerah. "Miko," ucapnya serius, "ajian ini bukan untuk sombong atau menindas. Ia hanya untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Jika kau merasa siap, aku akan mengajarkanmu." Miko menunduk, dada berdebar, sadar bahwa warisan ini bukan sekadar ilmu, tapi tanggung jawab moral yang berat. Sejak saat itu, Basuki mulai melatih Miko secara bertahap. Ia mengajarkan gerakan, mantra, dan yang terpenting, filosofi di balik ajian itu. "Kekuatan tanpa kebijaksanaan sama saja dengan bencana," kata Basuki. "Setiap kali kau ingin menggunakan lebur sekti, pikirkan dulu apakah itu untuk menolong atau untuk membalas dendam. Jika tidak, kekuatan itu akan menghancurkanmu." Miko mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa beratnya amanah yang kini berada di pundaknya. Warga desa mulai menyaksikan perubahan lain dari Miko. Ia tak hanya menolong pedagang dan anak-anak, tapi juga mengatur keamanan lingkungan, membantu membersihkan jalan, dan menengahi perselisihan. Semua yang dulu ditakuti, kini menjadi teladan bagi orang-orang yang pernah takut padanya. Anak-anak berani bermain di jalan, pedagang tersenyum tanpa rasa was-was, dan desa yang dulu mencekam kini dipenuhi tawa. Suatu malam, Basuki menatap bulan purnama bersama Miko. "Kau sudah belajar banyak, Miko. Tapi ingat, ajian ini bukan hadiah atau senjata untuk ego. Ini tanggung jawab," ucapnya. Miko mengangguk, matanya menatap penuh tekad. Ia merasakan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengalahkan lawan, melainkan kemampuan menahan diri dan melindungi orang lain. Rasa takut yang dulu ia sebarkan kini digantikan oleh rasa hormat yang tulus. Miko kini memahami arti sesungguhnya dari penebusan. Setiap kesalahan yang pernah ia buat, setiap orang yang pernah ia sakiti, kini menjadi pelajaran hidup. Ia sadar bahwa kemenangan yang paling berharga bukanlah mengalahkan Basuki atau menaklukkan desa, tapi menaklukkan egonya sendiri dan belajar menghargai hidup orang lain. Ia menunduk, memejamkan mata, dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan padanya. Pada hari terakhir pelatihan, Basuki menyerahkan tongkat bambu dan mantra inti ajian lebur sekti kepada Miko. "Ini bukan hanya senjata, tapi simbol tanggung jawabmu," kata Basuki. "Gunakan untuk menolong, bukan menakuti. Ingat, hidup ini singkat, tapi dampak yang kau buat bisa abadi." Miko memegang tongkat itu dengan kedua tangan, merasakan energi lembut namun kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu, ia kini bukan lagi preman, tapi pelindung bagi desa. Desa Karangjati kini benar-benar berubah. Miko yang dulu menebar teror,
kini berdiri sebagai murid dan penerus Basuki, seorang mantan preman legendaris. Warga desa hidup damai, anak-anak bermain bebas, dan setiap senyum di wajah mereka adalah bukti nyata bahwa kebaikan bisa lahir dari hati yang menyesal. Basuki menatap desa itu dengan tenang, menyadari bahwa warisan ajian lebur sekti bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang warisan moral dan kebijaksanaan, sebuah pelajaran abadi bagi generasi yang akan datang.